Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaful Aziz. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Wiraraja Madura. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Sebelum mengetahui tentang komunikasi data, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu komunikasi dan juga data. Komunikasi secara umum adalah bentuk interaksi antara dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan data adalah nomor, huruf, atau simbol yang biasa diproses oleh komputer. Dan komunikasi data adalah pertukaran informasi antara dua komponen atau alat melalui media telekomunikasi. Contoh komunikasi data. Banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita contoh komunikasi data. Salah satunya adalah komputer atau PC dengan printer. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi data. Ada 4 tujuan dari komunikasi data. Yang pertama adalah pertukaran informasi dan data. Yang kedua adalah mengurangi waktu pengolahan data. Yang ketiga, mendapatkan data dari sumber. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mempercepat penyebaran informasi. Komponen dasar komunikasi data. Komunikasi data terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah sumber. Sumber atau source merupakan alat yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat input pada komputer. Yang kedua ada pengirim. Pengirim atau transmitter merupakan alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi atau transmission system adalah sistem yang bertugas membawa data. Yang keempat ada penerima. Penerima atau receiver adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan atau destination sendiri merupakan alat yang untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Selanjutnya adalah sinyal. Sinyal sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang pertama sinyal analog dan yang kedua adalah sinyal digital. Sinyal analog. Sinyal analog disebut juga sebagai sinyal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Selanjutnya adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang dibangun dari sekumpulan bentuk gelombang Dijkstreit dari besaran fisik sehingga mewakili urutan nilai Dijkstreit. Media transmisi. Media transmisi ada dua. Yang pertama adalah kabel, yang kedua tanpa kabel. Media transmisi dengan menggunakan kabel hanya bisa berjarak sejauh 100 meter, sedangkan dengan tanpa kabel atau nirkabel itu bisa lebih dari 100 meter atau jauh sekali. Berikut adalah beberapa kabel yang digunakan sebagai media transmisi. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel UTP merupakan singkatan dari Unshield Twisted Pair, sesuai namanya, unshield, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Selanjutnya adalah kabel STP. Kabel ini kurang populer dibandingkan dengan kabel UTP. Kabel STP adalah kabel jaringan yang sama halnya dengan kabel UTP, yakni bagian dalam kabel STP terdapat 4 pasang atau lebih kawat tembaga yang dibagi menjadi beberapa pasang, lalu dipilih menjadi satu, dan di bagian luarnya terdapat banyak lapisan pelindung, diantaranya berupa aluminium foil shielding, braided shielding, insulator, dan juga kabel jaket. Selanjutnya adalah kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang dibungkus dengan metal yang lembek. Kabel koaksial dalam jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer, misalnya untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Fiber optik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan optical fiber atau fiber optics adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikut adalah media transmisi dengan menggunakan tanpa kabel atau nirkabel. Yang pertama ada mikrogelombang, yang kedua ada satelit, yang ketiga ada gelombang radio, dan yang terakhir adalah inframerah atau infrared.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.